Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ramadhani. Saya dari kelas SPS 8. NIM saya yaitu 2230603311. Saya dari program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Mikroekonomi Islam, yaitu Ibu Lisva Lidian Handayani, dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, saya berdiri di sini. Saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah Mikroekonomi Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kurva harga keseimbangan. Ini berikut gambar kurva harga keseimbangan. Di sini kita lihat ada titik P, yaitu P adalah harga, dan Q ini adalah jumlah barang atau kuantitas. Di sini kita lihat ada garis D. D itu adalah demand ya guys. Demand artinya permintaan. Dan di sini ada garis S, yaitu penawaran atau supply. Di sini kita mulai jelaskan dari titik Q. Q ini ada demandnya turun dan supply-nya turun. Kalau titik X yaitu demand-nya turun dan supply-nya tetap. Titik W yaitu demand-nya turun dan supply-nya naik. Ini ada titik R. Titik R di sini demand-nya tetap dan supply-nya turun. Ini titik E. Titik E supply-nya tetap dan demand-nya tetap. Ini ada titik V. Berikutnya titik V adalah demand-nya tetap dan supply-nya naik. Titik Y di sini ada demand-nya naik dan supply-nya turun. Titik T yaitu demand-nya naik dan supply-nya tetap. Titik U di sini ada demand-nya naik dan supply-nya naik. Berikut itu saja yang dapat saya sampaikan dari kurva harga penawaran dan permintaan atau keseimbangan pasar. Baiklah, soal yang kedua ada jelaskan perbedaan antara tadlis dan tahrir dan masing-masing berikan contohnya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tadlis. Sebuah pasar dikatakan pada kondisi yang ideal jika antara pembeli dan penjual memiliki informasi yang sama berkaitan tentang suatu barang yang diperjualbelikan. Jika salah satu dari pihak ada tidak mengetahui informasi seperti yang orang lain miliki, maka pihak yang salah satu akan dirugikan dan akhirnya menimbulkan penipuan atau kecurangan pada pasar. Pada ekonomi Islam, jika barang diperjualbelikan mengalami ketimpaan informasi dan informasi yang diperoleh tidak sah atau tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur rela sama rela menjadi dilanggar. Agar tidak terjadi penipuan, maka setiap pihak seharusnya pihak lain juga mempelajari. Jika dalam ekonomi konvensional disebut sebagai game teori. Macam-macam tadlis, yaitu yang pertama ada tadlis kuantitas. Peristiwa ini terjadi ketika hanya ada salah satu pihak saja yang mengetahui adanya penipuan. Seperti contoh, seorang penjual mengurangi takarannya pada barang yang dijual, sedangkan pembeli tidak mengetahuinya. Semisal pembeli mengetahui adanya penipuan dalam hal takaran tersebut, maka pembeli pasti tidak rela. Ketidakjujuran tersebut pastinya merugikan kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Kedua, ada tadlis kualitas. Maksud dari tadlis ini adalah menyembunyikan kualitas barang yang buruk atau cacat pada suatu barang yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak. Misalkan tadlis kualitas ini diperjualbelikan motor Beat bekas. Pedagang yang menjual motor Beat merek Beat dengan kualitas 85% dengan kondisi yang cukup baik dengan harga 10 juta. Pada faktanya, tidak semua dari penjual yang menjual motor bekas merek Beat tersebut dengan kualitas yang sama. Sebagian dari penjual motor bekas merek Beat dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi penjual tersebut menjualnya dengan harga yang sama atau 10 juta. Biasanya pembeli tidak terlalu mengetahui mana motor Beat yang berkualitas rendah dan mana yang berkualitas tinggi, dan harga penjual yang mengerti secara pasti kualitas pada motor Beat yang dijual tersebut. Ketiga yaitu tadlis harga. Tadlis yang seperti ini adalah kegiatan yang menjual barang harganya lebih rendah
atau lebih tinggi daripada harga normal atau harga pasar dikarenakan pembeli atau penjual tidak mengetahui. Contohnya, Alin adalah seorang yang sedang berziarah. Wali ke Sunan Kalijaga dan masih pertama itu dia datang. Ketika saat itu dia ingin naik becak tapi dia tidak tahu harga pasar dari ongkos naik becak berapa karena dia masih pertama kali. Katakan ongkos naik becak dan diperkirakan bus menuju lokasi adalah 10.000. Tetapi tukang becak menawarkan dengan harga 30.000. Setelah terjadi tawar-menawar, akhirnya harga itu disepakati menjadi 20.000. Meskipun dari kedua belah pihak merasa rela sama rela, tetapi hal tersebut dilarang dalam Islam dikarenakan kerelaan Alin bukanlah karena rela sebenarnya. Dia rela karena dalam keadaan yang tertipu. Ketika Alin memutuskan untuk naik becak, tukang becak mempunyai dua pilihan, yakni menggunakan harga tipu atau harga pasar. Jika menggunakan harga tipu, pasti keuntungan yang diperoleh sangat besar. Tetapi jika misalnya Alin mengetahui akan penipuan tersebut, maka Alin akan memberitahu ke teman-teman yang lain supaya tidak menggunakan jasa becak tetapi bisa memilih menggunakan ojek atau yang lainnya. Yang keempat yaitu tadlis waktu penyerahan. Tadlis ini dilarang karena termasuk penipuan waktu. Seperti contoh, jika penjual sudah mengetahui dan dapat memastikan barang-barang tidak dapat diserahkan esok hari, tetapi penjual telah berjanji bahwa barang selesai esok hari. Ternyata, ketika pembeli mengambil barang tersebut, barangnya belum tersedia. Contoh yang sering kita jumpai adalah ketika Tasya ingin menjahit baju ke penjahit dan sudah melakukan diskusi bahwa pada tanggal 10 baju tersebut akan diambil karena akan dipakai untuk acara tertentu. Pada saat itu, sebenarnya penjahit sudah mengetahui ia tanggal 10 belum selesai proses pembuatan baju tersebut karena masih banyaknya antrian. Tetapi penjahit tersebut berjanji jika tanggal tersebut baju sudah bisa diambil atau dipakai. Pada kenyataannya, saat Tasya mengambil baju di tanggal 10, ternyata baju tersebut belum jadi. Akhirnya, Tasya merasa tertipu karena tindakan penjahit tersebut melakukan tadlis atau penipuan saat penyerahan barang. Yang kedua yaitu ada takhrir. Kata takhrir berasal dari bahasa Arab yaitu gharor, yang artinya berencana akibat resiko ketidakpastian dan bahaya. Sedangkan istilah takhrir menurut fikih muamalah artinya melakukan sesuatu secara membabi buta dengan tanpa adanya pengetahuan yang cukup atau sebuah tindakan pengambilan resiko dari perbuatan yang ada tanpa memikirkan konsekuensinya. Tadlis atau takhrir keduanya terjadi karena asymmetric information. Perbedaan jika dalam takhrir, informasi yang tidak jelas dialami kedua belah pihak, seperti pembeli dan penjual. Tetapi kalau dalam tadlis, informasi yang tidak diketahui secara jelas, hanya satu pihak, misalnya penjual atau pembelinya saja. Pada ilmu ekonomi, takhrir dikenal dengan risiko atau ketidakpastian. Macam-macam takhrir ada 4, yaitu 1. Takhrir kuantitas. Takhrir dalam kuantitas seperti contoh ketika penjual membeli seluruh hasil panen mangga pada saat buah mangga belum matang atau masih merah saat terjadi transaksi yang terjadi di awal di antara pembeli dan penjual yang tidak mengetahui secara pasti jumlah atau kuantitas panen mangga yang diperjualbelikan. Hasil panen ketika buah mangga matang bisa lebih rendah atau nilainya lebih besar dari nilai yang disepakati, maka merasa diuntungkan adalah pembeli, sedangkan yang dirugikan penjual. Tetapi jika hasil panen mangga lebih rendah dibandingkan nilai yang disepakati, maka yang dirugikan adalah pembeli. Kedua yaitu takril kualitas. Contoh dari takril kualitas ialah ada seseorang yang menjual anak sapi yang masih belum lahir dan juga masih ada di dalam kandungan induknya. Harga yang disepakati adalah 3 juta. Harga tersebut adalah harga perkiraan dalam penjual dan pembeli. Tidak mengetahui secara pasti kondisi dari anak sapi yang nantinya dilahirkan. Apakah anak sapi baru lahir tersebut nantinya lahir? Apakah anak sapi yang baru lahir tersebut kondisinya cacat, normal, atau dalam keadaan mati? Sehingga itu termasuk ketidakpastian dan berkaitan tentang kualitas dari suatu barang yang disewakan atau ditransaksikan. Ketiga yaitu tahrir harga. Gahar atau dalam contohnya jika penjual mengatakan
bahwa harga jual blender adalah 200.000 jika dibayarkan secara tunai atau 300.000 jika dibayar secara kredit selama 3 bulan. Lalu pembeli menyetujui hal itu. Ketidakpastian yang transaksi di atas adalah terjadi harga satu akad yang berlaku tidak jelas 200.000 atau 300.000 yang pada bulan kedua membayar lunas. Harus seharga berapa yang dibayar oleh pembeli jika misalnya ada yang membayar secara lunas sehari setelahnya barang diserahkan atau pada kasus ini. Meskipun kualitas dan kuantitasnya dari suatu barang itu sudah ditentukan, tetapi ketidakpastian tetap terjadi karena harga dari barang tidak jelas dan antara penjual dan pembeli dalam satu akad tidak menyepakati satu harga yang ditentukan. Keempat yaitu ada takhir waktu penyerahan. Contohnya adalah Ani kehilangan motor Vario dan ternyata Zulfa sudah lama menyukai motor Vario seperti milik Ani dan karena itu ia menginginkan untuk membeli. Akhirnya Ani dan Zulfa sepakat. Ani menjual motor Vario yang hilang itu kepada Zulfa seharga 13 juta. Harga pasar motor Vario tersebut adalah 15 juta. Motor Vario tersebut akan segera diserahkan sesudah ditemukan. Pada transaksi yang ini karena terjadi sebuah ketidakpastian pada waktu ketika menyerahkan barang. Hal itu dikarenakan keberadaan dari barang tersebut yang diperjualbelikan tidak diketahui keberadaannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.